Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Adriana Pramutia dari SMA Islam Belajar Pembahasan Wisata akan menjelaskan materi tentang koloid. Sebelum menjelaskan materi yang lanjut, aku akan melakukan percobaan, yaitu percobaan air hangat dan susu bubuk. Pada percobaan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa air merupakan medium pendispersi atau zat pelarut, sedangkan susu merupakan fase terdispersinya atau zat terlarutnya. Koloid merupakan campuran dari dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel terdispersinya antara 1-1000 nanometer. Sedangkan sistem koloid adalah bentuk campuran yang keadaannya terletak di antara larutan dan suspensi dan memiliki sifat-sifat yang khas. Yang kedua adalah suspensi. Suspensi adalah campuran heterogen. Bedanya, suspensi masih dapat terlihat antar komponennya, masih dapat dilihat tanpa mikroskop, dan lama-lama zat tersuspensi dapat mengendap, contohnya air dan tanah. Yang ketiga, larutan. Larutan adalah salah satu jenis campuran, yaitu campuran homogen, terdiri atas pelarut dan zat terlarut. Larutan berarti campuran zat yang tidak bisa dipisahkan lagi, contohnya air dan sirup. Yang pertama ada sol. Sol adalah sistem koloid dengan fase terdispersi berwujud padat dalam medium pendispersi berwujud cair atau padat. Sol yang medium pendispersinya berwujud cair atau sol cair juga sering disebut larutan koloid. Yang kedua ada emulsi. Emulsi dibedakan menjadi dua, yaitu emulsi cair dan emulsi padat. Emulsi cair biasa disebut emulsi, terjadi pada fase terdispersi yang berwujud cair, terdispersi dalam medium pendispersi yang juga berwujud cair. Namun, sistem dispersi ini tidak dapat dicampur secara homogen, yaitu contohnya es krim dan susu. Busa. Busa merupakan tipe koloid dengan fase terdispersi gas dalam medium pendispersi cair. Tipe busa ini juga sering disebut dengan buih. Buih dapat dibuat dengan mengalirkan gas ke dalam zat cair yang mengandung zat pembuih. Zat pembuih ini berfungsi untuk menstabilkan buih yang terbentuk. Contohnya sabun, deterjen, dan protein. Sementara itu, busa padat dapat terjadi apabila fase gas terdispersi dalam medium padat. Yang keempat, gel. Gel merupakan koloid setengah kaku antara padat dan cair. Contohnya agar-agar, lem kanji, selai, gelatin, gel sabun, dan gel silika. Gel dapat terbentuk dari suatu sol yang zat terdispersinya mengabsorpsi medium. Cara yang pertama yaitu dispersi. Dispersi adalah memperkecil partikel. Cara ini melibatkan pengubahan ukuran partikel besar, misalnya suspensi atau padatan menjadi ukuran partikel koloid. Yang kedua ada kondensasi. Kondensasi adalah memperbesar ukuran partikel. Pada umumnya, dari larutan diubah menjadi koloid. Secara skematis, kedua proses tersebut dapat digambarkan sebagai proses yang berlawanan, di mana sistem koloid berada di antara dua sistem dispersi yang lain. Koloid dapat digunakan untuk mencampur zat-zat yang tidak saling melarutkan secara homogen dan bersifat stabil untuk produksi dalam skala besar. Beberapa contoh penerapan sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari diantaranya pemutihan gula, pengumpalan darah, penjernihan air, pembentukan delta di muara sungai, dan pengurangan polusi udara.